Di segmen khusus Editor's View masih ngomongin rupiah, masih bersama saya di studio CNBC Indonesia, editor CNBC Indonesia, ada Mas Ferry Sandria, ada juga ekonomis dari CNBC Indonesia Research, Maisaroh, Mbak Esa. Lanjutkan lagi ngobrolin rupiahnya. Tadi kita udah ngomongin obligasi sell off ya, bond sell off. Kita udah ngomongin apakah sebenarnya 15.600 itu patut dikhawatirkan, kenapa sih bisa 15.600. Nah sekarang mungkin lebih kepada analisa Anda gitu ya terhadap respons dari pemerintah dengan sudah menyentuh level yang cukup mengkhawatirkan dan juga tadi seperti yang Mbak Esa bilang volatil gitu ya. Seperti apa Anda melihatnya otoritas dari moneter menanggapi hal ini? Karena di satu sisi sebenarnya suku bunga udah stagnan ini ditahan dari Januari di 5,75%. Mbak Esa dulu deh. Kalau statement BI kan sejauh ini memang fokus ya, stabilitas rupiah itu menjadi fokus mereka, tidak lagi inflasi ya, karena inflasi juga sudah jauh melandai. Bahwa Pak Perry ini berkali-kali bilang bahwa suku bunga itu bukan alat untuk Iya, satu-satunya. ya untuk menjaga rupiah ya, karena mereka akan memilih untuk intervensi di pasar. Kita lihat juga nih sebentar lagi mungkin ya The Fed CADEV akan diumumkan apakah kemudian sejauh apa turun, karena CADEV-nya itu sudah turun lumayan Sekarang jauh. di berapa ya Mbak? Kalau terakhir itu angka 137,1 itu di Agustus. Nah, kecukupan berapa bulan impor? Sekitar 6 bulannya. Masih Tapi nanti ini yang kita tunggu nih jam 10 apakah kemudian CADEV akan turun drastis, karena kita ingat di Maret itu masih 145-an ya, 140, kemudian sekarang udah 137. Artinya bahwa ada memang walaupun tidak terang-terangan mengakui intervensi sebesar apa, kita bisa mungkin bahwa CADEV yang turun itu mencerminkan dari seberapa besar si intervensi BI di sana. Bahwa BI kan juga selalu bilang akan melakukan triple intervention dari spot, DNDF, kemudian dari SBN, kemudiannya juga ada DHE. Kita diharapkan sudah ada senjata-senjata nih, ada DHE, ada kemudian SRBI. Tapi kemudian apakah efektif atau enggak, karena rupiah itu tekanannya dari eksternal itu sangat luar biasa besar ya gitu. Jadi BI harus menjaga dari SBN-nya juga, dari rupiahnya juga ini ya, mungkin agak boncos gitu. Kita lihat makanya nanti CADEV siang ini kita lihat ya jam 10 akan nanti di berapa ya menanggapi respon rupiah yang terus terdepresiasi gitu ya. Nah Mas Ferry, gimana analisanya terhadap regulasi dari moneter sendiri terhadap pelemahan BI? Tapi emang bener ya suku bunga tuh emang harus tetap ditahan di 5,75 ya? Gimana sih sebenarnya respon Bank Sentral? Itu sebenarnya memang Bank Sentral mempertahankan 5,75 ya memang karena ekonomi kita masih robust ya. Ekonomi kita masih tumbuh, habis itu inflasi kita terjaga gitu. Secara makroekonomi yang dalam domestik sendiri belum ada kebutuhan untuk menaikkan suku bunga gitu. Mungkin tekanan utamanya dari rupiah gitu. Dan BI juga melihat tekanan rupiah ini mungkin bisa kita kita pagari dengan triple intervention, tapi sampai saat ini mungkin yang diharapkan BI mungkin belum tercermin sempurna ya, walaupun mungkin mulai kelihatan nih pelan-pelan nih, tapi ya kita mengharapkannya rupiah ya bakal balik menguat ke yang level yang lebih baik gitu. Soalnya ketika rupiah melemah itu ikut menyeret pasar keuangan lain, termasuk ya pasar modal gitu ya, kemungkinan si investor asing juga bakal keluar dari dari pasar modal. Maksudnya ketika memang mereka saat ini keluar gitu ya dalam dollar term kan, walaupun mereka dapat kenaikan di pasar modal Indonesia, ketika emang uang itu dibalikin ke dalam dolar kan ada ada yang spreadnya itu yang turun gitu. Jadi ya cuannya mereka juga turun gitu, dan mereka lebih baik ya pilih ke investasi yang lain gitu, dan itu bisa menjadi tantangan juga. Sekarang aku pengen ngajak Mas Ferry sama Mbak Esa berandai-andai. Katakan lagi era higher for longer. Nah sekarang kan pertahanan ini sekarang lagi ditahan nih sama Fed Federal Reserve di 5,25 sampai 5,5. Tapi kan udah semua orang bilang bahwa akan ada kenaikan 25 basis point, 25 bips pada November. 5,75 nih kalau naik. BI 7 days reverse repo juga 5,75. Walaupun nggak secara langsung nanti itu mempengaruhi, tapi kan ada sentimen gitu ya. Developing markets, emerging markets Indonesia ngasih return 5,75. Developed markets kayak US ngasih 5,75. Why not just go to developed markets? Nah itu gimana nasib rupiah by the time November? Itu dia ya, menjadi salah satu mungkin concern terbesar. Karena dalam sejarah sepertinya belum ada ya di sama level yang sama dengan kita, The Fed dan BI rate ya, mungkin menarik ke belakang juga mungkin agak susah karena sepertinya nggak ada, dan ini yang membuat menjadi sangat bahaya karena lebih kepada inflasi Amerika ini belum turun juga. Ada kemungkinan nih kalau belum turun juga, artinya bisa jadi nih jangan nggak 5,75 ya, mungkin malah naik lagi ya di The Fed-nya. Itu kan sepertinya mustahil kalau misalnya The Fed kan rate di atas 5,75, masa BI? Nah itu dia ya, mungkin jadi awal tahun lalu itu Jamie Dimon si CEO JP Morgan sempat bilang dia nggak kaget gitu ya kalau memang si
suku bunganya itu bisa 6,25 gitu. Seorang Jamie Dimon gitu yang sangat banker powerful nomor 1 ya di dunia itu kayak ngomong kayak dia sebenarnya nggak kaget gitu, walaupun mungkin dia nggak mengharapkan itu terjadi, tapi dia pribadi nggak kaget kalau memang si suku bunga AS itu bisa sampai 6,25 dan itu menakutkan sebenarnya bagi kita. Karena inflasi yang sangat tinggi dan pasar tenaga kerjanya ini masih sangat panas ya Amerika, dan ekonominya juga masih kenceng-kenceng aja. Jadi walaupun suku bunganya sudah sangat tinggi, tapi ekonominya itu belum intinya belum mendingin. Nah ini dia mungkin kalau itu dia. Tapi mungkin ada satu lagi yang kita luput ya dari The Fed, ada juga faktor internal dari politik yang juga akan sangat memanas nih sampai mungkin Februari ya. Artinya bahwa selama investor dan kita tidak tahu ini the next presiden atau mungkin yang kuat, apalagi nih mungkin agak imbang, ini agak susah. Jadi mungkin investor menunggu aja lah ya, daripada kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, kemudian kita akan terjadi capital outflow itu yang juga harus menjadi concern banyak orang juga ke depan. Nah, dengan ketidakpastian yang ada pemilu dan juga maksudnya masih ketidakpastian dari sektor eksternal ini, kira-kira dampak terhadap makroekonomi Indonesia sendiri kira-kira gimana sih Mbak? Nah somehow ya sebenarnya gini, rupiah juga deh pergerakan kira-kira gimana sampai akhir tahun, dan evaluasinya juga ya mungkin terhadap devisa hasil ekspor udah diterapin dari Agustus, gimana sih so far sejauh ini, udah bagus nggak sih terhadap cadangan devisa kita, bagaimana sih kira-kira apa sih last resort gitu pertolongan untuk rupiah, karena di luar biasa gonjang-ganjing, ditambah lagi internal ada tahun politik juga di tahun depan, gimana? Kalau sudah orang banyak menganggap ini bisa tembus 16.000 nih, tapi sebenarnya kita berharap jangan sampai ke sana ya, karena ini artinya kan sudah sangat tinggi. Walaupun yaitu volatilitasnya kita tidak tahu dan kemungkinan kenaikannya ada begitu banyak tekanan nih ke depan. Jangan lupa Cina juga masih melambat ya, dan ke depan kita dampaknya akan seperti apa belum terlihat juga. Sementara juga inflasi Amerika masih tinggi, suku bunga masih tinggi, dan kita ada politik. Nah ini yang kemungkinan senjata utama. Kita berharap bahwa semakin banyak nih eksportir yang mau memasukkan menaruh dana di kita, apalagi kan DHI sebenarnya sudah ada kewajiban untuk minimum 3 bulan dan juga minimum penempatan ya sekitar $250.000, bahwa mungkin DHI menjadi salah satu mungkin ya, agar membuat rupiah menguat, pasokan dolar menguat, dan mungkin yang perlu kita juga bahwa ini bunga deposito dalam negeri ini kalau masih kalah sama luar negeri ini juga agak repot juga ya. Apakah kemudian bunga deposito falas kita akan naik, itu juga mungkin menjadi salah satu pemanis lah buat kita ya mungkin ya. Dan secara ekonomi eksternal pertumbuhan dan inflasi menurut saya baik-baik saja sih. Ya secara fundamental itu, namun kita lihat juga nanti rilis Cadef gimana ya, seberapa besar sebenarnya komitmen Bank Indonesia untuk mengguyur itu dan akan tetap menjaga stabilitas rupiah, karena satu sisi suku bunga tetap masih pengen ditahan, bilangnya kan di 5,75%, kita lihat seperti apa dampaknya, namun tentu kita berharap rupiah jangan terlalu terdepresiasi terlalu dalam. Terima kasih banyak ya